Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Puji syukur kehadirat Allah, pertemukan kembali di Zoom-nya, dipertemukan kembali dalam silaturahimnya. Mudah-mudahan semua ini menjadi alasan bagi Allah yang selalu bahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Seperti disampaikan, kita masih tentang sifatus shalah. Mudah-mudahan semua ini menyambung silaturahim kita dengan Nabi kita Muhammad SAW lewat hadis-hadis. Ya, ini bagian dari bentuk silaturahim kita dengan Rasulullah SAW. Nomor berapa? 303. Wa'an ibni Tariq al-Asja'i radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sa'ad bin Tariq al-Asja'i, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qultu li abi, saya bilang kepada ayah saya, ya abati, wahai ayahanda, innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Engkau pernah sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar As-Siddiq, di belakang Umar bin Khattab, di belakang Utsman bin Affan, dan di belakang Ali. Afakanu yaqnutuna fil fajri. Tentang kunut, ya, apa mereka kunut pada sholat fajar, sholat subuh? Lah, bunaya. Ini kata muhaddis. Lalu si bapak menjawab, wahai anakku, khamsah illa Abu Daud, kecuali Abu Daud. Coba diangkat. Terus. Qauluhu bunaya ay harfun nida wa bunaya bi dhammil ba'al muwahhadah wa fathul ya at-tahtiyah al-musyaddadah. Tasghir ibnun mudhaf ila ya al-mutakallim. Apa ini? Ismu maf'ul min ihdah muhdas. Isim maf'ul min muhdas. Coba terus. Nah. Bid'ah mukhtara'ah lam yakun fi zamanihim. Itu bid'ah yang dibuat-buat, tak ada di zaman mereka. Falladhi sabata huwa kunutun nazilah ahyanan bidun istimror. Yang ada hanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu tak berlanjut. 1 bulan berturut-turut. Iya, kembali ke hadis. Kembali ke matan. Menurut hadis ini tidak ada kunut subuh. Ya. Terus Pak, illa Aba Daud itu mungkin ada terusannya sebelum catatan kaki. Oh, enggak ada, selesai. Jadi menurut hadis tadi tidak ada kunut subuh. Yang ada kunut nazil. Baru kita lihat ini. 304, 305. Wa anil Hasan ibni Ali radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Hasan siapa? Putra Ali.
Semoga Allah meridhai keduanya. Dia berkata si Hasan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri." Aku diajarkan Rasulullah beberapa kalimat yang aku baca pada kunut witir. Apa itu? Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'ala rawahul khamsah wa zadat tabrani wal baihaqi wala ya'izzu man adait. Menurut Imam Baihaqi ada wala ya'izzu man adait. Ada Nasa'i min wajin akhar fi akhiri wa sallallahu ala nabi. Hadis dari Hasan putra Ali. Dia diajarkan oleh Nabi kunut pada waktu witir. Witir Ramadan 10 hari terakhir. Yang biasa kita lihat di tengah masyarakat. Kita lihat teksnya. Persis seperti kunut subuh ya. Ya Allah beri petunjuk aku seperti orang-orang yang kau beri petunjuk. Sehatkan aku seperti orang yang kau beri kesehatan. Urus aku seperti orang yang kau urus. Beri keberkahan pada semua yang kau berikan. Jauhi dari kejahatan yang kau tetapkan. Engkau menentukan. Engkau tidak ditentukan. Sungguhnya engkau tidak menghinakan orang yang kau muliakan. Maha suci engkau, wahai Tuhan kami. Wa ta'alaita, sama maha tinggi. Lalu kemudian Imam Tabrani dan Baihaqi menambah la ya'izu man adait. Persis seperti yang biasa dibaca dalam kunut subuh. Walil Baihaqi an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'a nad'u bihi fil qunut min salatis subhi wa fi sanadihi do bukan do fun. Iya do benar, do fun lemah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata Ibnu Abbas, Rasulullah mengajarkan kami doa yang kami baca pada kunut sholat subuh. Dalam sanadnya ada lemah. Coba Pak, ada catatan kaki enggak nih? 3045. Nih dia. Qauluhu tawallani ay tawalla amri wa aslahahu. Oh ini bawah. Tawallani artinya tawalla dia mengurus urusanku dan memperbaikinya. Fiman tawallait ay fi jumlati man tawallait umurahum. Seperti engkau mengurus orang-orang yang kau urus urusan mereka. Wakini ay ihfazni, jaga. Syarra ma qadait ay min syarri ma qadartahu, dari kejahatan yang telah kau tetapkan. Fa innaka taqdi ay taqdiru wa tahkumu bikulli ma turid. Artinya engkau sanggup, engkau memberikan keputusan sesuai dengan yang kau kehendaki. Wala yuqda alaik bil bina lil maf'ul ay la yaqa'u hukmu ahadin alaik. Wala yuqda alaik artinya engkau tidak diberikan keputusan oleh orang lain. Innahu ay asya'nu, urusan, la yazillu bi fathi fakas yazil ay la yasiru zalilan, tidak hina.
Man walait ay allazi sirtalahu waliyan, yang kau tolong, ya. Minal mualat diddal muadat, yaitu yang kau temani, bukan orang yang kau musuhi. Wala ya'izzu bi fathin fakasrun ay la yasiru azizan, la yu'izzu, tidak gagah. Man adait, orang yang kau musuhi. Ay alladzi sirtalahu aduwan, yaitu musuh kau. Ammal kunut bihadzal du'a fi sholatis subhi, adapun kunut seperti ini dalam sholat subuh, falam yasbut bisanadin sahih, tak dijumpai dengan sanad yang sahih. Qauluhu yu'allimuna minat ta'lim, yakni doa, wa huwa doa as-sabiq, itu diajarkan, maksudnya doa yang tadi kunut. Ai Allahumma hdini ila akhiri. Wa huwa dhaif kama qala al-musannif li dha'fi rawihi Abdurrahman bin Harmuz. Nah, itu ada tokoh ketiga Harmuzi gitu ya. Ini nama tempat. Berarti ayahnya orang alim. Iya, pada titik ini kunut subuh dianggap lemah. Sementara yang selalu melakukan kunut pada subuh, dia berpedoman pada hadis lain yang sudah kita lewati juga pada kunut nazilah. Lalu ada redaksi tambahan, amma kunutus subhi, adapun kunut subuh, falam yazal, selalu dibaca hatta faraqad dunya, sehingga sampai beliau meninggal Rasulullah. Tuh falam yazal yaknutu hatta faraqad dunya. Udah kita lihat bukan fenomena ya, fakta. Emang nggak lepas dari kedua kemungkinan. Ada yang kunut, ada yang enggak. Nah, dulu memang menjadi pertentangan tajam di kalangan masyarakat lapisan bawah. Tapi sekarang alhamdulillah satu sama lain saling menghormati. Yang kunut silahkan kunut. Yang tidak apa-apa. Selesai. Hadis berikutnya Pak, 306 berarti ya. Ini 306. Kok udah 309? Ya, itu dia kelewat. Lagi naik, Pak. Ya. Ya. Tuh, 06. 06, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Wal yadha yadaihi qabla rukbataihi. Akhrajahu salasah. Apabila sujud salah seorang kalian sujud, fala yabruk, maka hendaklah dia tidak mematahkan tangannya seperti halnya ba'ir, onta, mematahkan tangannya. Saya masukkan, saya maju, ntar ada material, Mas langsung masuk. Jangan tangan duluan. Onta turun, kaki depan dibakar dengan tangan. Dia kaki depan dulu, dia patahin.
ditekuk. Nah ini dia hadisnya. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jangan. Wal yadha yadaihi qabla rukbataihi. Si ba'ir itu meletakkan dua tangannya sebelum dengkulnya, lututnya. Akhrajahu salas. Wa huwa aqwa min hadis Wa'il ibni Hajar radhiyallahu taala anhu. Ini lebih kuat dari hadis Ibnu Hajar, Wa'il bin Hajar. Semoga Allah meridhoinya. Apa itu hadisnya? Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba terusnya di Idza sajada wada'a rukbataihi qabla yadaihi. Apabila sujud, dia meletakkan dua lutut sebelum dua tangan. Lutut dulu baru tangan. Akhrajal arba'ah. Fa inna lil awwali syahidan min hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang pertama yaitu yang itu dulu. Yang apa namanya? Tangan dulu. Tuh. Ada saksi dari Ibnu Umar. Sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dianggap sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Wa zakarahul Bukhari mu'alliqan mauqufan. Sementara Imam Bukhari menyebut mengomentari sebagai hadis mauquf. Coba Pak catatan kaki Pak. Nah, itu ada. Ini dia nih. Idza sajada ahadukum ai in hadara li sujud. Artinya nungging untuk sujud. Fala yabruk bi sighatin nahyi min bab unsur ubruk fala yabruk. Ai fala yaqudu wala yajlisu. Jangan duduk yakud jajlis sama. Kama yabrukul ba'ir, ai kama yajlisul ibil, seperti onta. Wal hadis dalil ala taqdimi wad'il yadain qabla rukbatain indal ila sujud. Hadis ini menjelaskan tangan duluan. Maksudnya yang dilarang. Jangan, kan ada jangan. Jangan apa? Jangan tangan duluan baru dengkul. Ya, ketika sujud. Wa huwa ay hadis Abi Hurairah haza aqwa, ini lebih kuat. Saddan bin hadis Wa'il sebagai sanadan, lebih kuat sanadnya maksudnya ketimbang hadis Wa'il. Alladzi yadullu ala taqdim al-yadain itu pasti. Coba berikutnya Pak. Tuh. Nah ini. Wad'il rukbatain alal yadain. Fa inna lil awal ayat hadis Abi Hurairah syahidan yuqawi hadisah. Hadis Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa dengkul dulu, lutut dulu, baru tangan itu menjadi saksi lebih kuat. Maksudnya hadisnya lebih kuat gitu aja. Rohud apa itu? Darowardi marfu'an an Ibnu Umar. Wa dzakarahu ay dzakara dzalika syahid al-Bukhari. Ada bukti lain yang menguatkan yang disebut oleh Imam Bukhari. Faqala qala Nafi. Imam Bukhari ini berkata, Kana Ibnu Umar yad'u yadayhi qabla rukbatayhi. Sementara Ibnu Umar meletakkan dua tangan dulu sebelum dua lutut. Wa iradul Bukhari iya fi sahihihi wala siyama bi sighati tahqiq yadullu ala kaunihi mu'tawarat. Imam Bukhari mendatangkan saksi hadis
dan disahihkan, terutama terkait la siyama itu terutama dengan pola kalimat tahqiq, yaitu yang membenarkan ya dulu ala kaunihi mu'tabar, itu yang mu'tabar. Amma hadis Wa'il fatafarrada biriwayatihi. Sementara hadis Wa'il sendirian, tak ada teman. Biriwayatihi tanfaridu syarik, tidak ada yang lain meriwayatkan serupa, begitu maksudnya. Dari Asim bin Kulaib. Wa syarik laisa al-qawi. Syarik itu sendiri nama orang, tidak kuat. Bima yatafarradu, yang dia riwayatkan. Wali hadis Wa'il aidan syahid min hadis Anas. Sementara hadis Wa'il juga ada bukti syahid dari hadis Anas. Lakin fihi man huwa majhul, tapi dalam sanadnya ada yang tak diketahui. Fasahih anna hadis Abi Hurairah rajih. Yang benar hadis Abu Hurairah itu rajih min haitsu sanad. Sanadnya lebih rajih, lebih bagus. Wa amma min haitsul makna fa ma'lum. Dari aspek makna itu diketahui anna rukbatail hayawan takunan fi yadaihi. Bahwa dua kaki depan onta itu adalah dua tangannya. Air rijlaihil ama miyatain, maksudnya dua kaki bagian depan. Musyahad annal ba'ir hina mayan lil buruk. Diketahui bahwa onta ketika turun untuk duduk, yumkinu rukbataihi wa yadauhuma. Dia memantapkan dua dengkulnya, dengkul kaki depan maksudnya, dan meletakkannya alal ardi, di atas tanah, awalan summa yabruk, baru kemudian duduk. Fa huwa raji min haitsul makna aidon. Jadi begini kesimpulannya, melihat fakta yang ada sekarang terkait kunut, tidak boleh satu sama lain saling menyalahkan. Kan, tapi dipersilahkan posisi pikiran fikih masing-masing. Yang mau kunut silahkan, yang mau tidak, tidak. Namun yang tidak diperselisihkan dalam redaksi hadis yaitu terkait duduknya onta. Duduknya onta nggak ada kaki duluan, tapi tangan duluan. Itu mah sepakat. Itu Lampi. Iya. Kembali ke hadis, Pak. 209 berarti. Kelewat. Ini udah 8, 209. Nah, ini dia. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah. Dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada litasyahhud. Rasulullah apabila duduk mau membaca tasyahud, duduk tasyahud, wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra. Dia meletakkan tangannya yang kanan di atas paha atau dengkul, dengkulnya yang kanan. Wal yumna alal yumna. Tangan kanannya di atas dengkul yang kanan. Wa aqada salasan wa khamsin. Wa asyara bi asbu'ihi as-sababah. Telapak tangan kanan di atas dengkul kanan. Telapak tangan kiri di atas dengkul yang kiri. Wa aqada salasan. Ini yang kanan nih. Dia kepel 3. Nih kepel 3. Itu namanya. Aqada salasan. Dia ikat yang 3. Wa
Kok wa khamsin? Paham? Salasan 3 dikepel, sementara yang 2-nya membentuk 5 Arab. Paham? Untuk siap tasyahud. Tuh gitu. Paham? Wa khamsin. Wa asyara. Kemudian memberi isyarat ketika tasyahud dengan telunjuknya. Jadi posisinya begini tangan. Gimana ya? Ya, gitu. Nanti giliran tasahud memberi isyarat. Memberi isyarat. Ini yusiru. Di sababa. Sababa telunjuk. Oke. Bukan seenaknya begini gitu. Tapi yang 3 ini digenggam. Terus ini gini. Nah, jadinya gini benar. Ntar giliran asyhadu alla ilaha illallah. Iya, rohu muslim. Coba Pak. Catatan kakinya. Nih. Tadi udah kelewat catatan kaki. Qauluhu Oh dia. Qauluhu aqada salasan wa khamsin. Suratuha ay yaj'alal ibham maftuhah tahtal masbahah. Dia menjelaskan tentang salasan wa khamsin. Salasan 3. Khamsin 50. 53. Nah itu. 53. maksudnya Angka 5 kan ini. Yang ini 3. Itu maksudnya 53. Ini membentuk angka 5. Nol. Ya. Yang kemudian nanti ketika tasyahud tinggal nunjuk. Gitu. Ayat alal ibham, menjadikan ibham jempol. Terbuka. Tahtal masbahah. Terbuka di bawah tempat tasbih. Bayangin kalau pegang tasbih. Jempol terbuka. Kan gitu tuh. Itu maksudnya terbuka. As-sababah bitasdidil ba al-muwahhadah. Sababah. Hiyal masbahah. Itulah dia. Kalau kita mau bertasbih. Menghitung tasbih. Pakai tasbih. Tasbih. Kan ini. Jempol terbuka. Ini. Subhanallah. 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 Ngitung tasbih. Jadi posisinya begini. Simpulannya. Tuh. Ini gitu. Iya. Terus ay al-isba' allati talil ibham. Yaitu sababah adalah jari setelah jempol. Setelah jempol kan telunjuk. Maka sababah artinya telunjuk. Wa inna masumi sababah li'anna nas kanu yushiruna biha indas sabab. Di zamanil jahiliyah. Ini disebut sababah telunjuk. Sababah artinya mencela, sebab mereka di zaman jahiliyah kalau mencela, menghina orang sambil nunjuk-nunjuk. Maka disebut sababah. Sangat menghina. Kita juga begitu. Ada etika budaya tuh nunjuk nggak. Umpamanya di sono di Bogor, di Sukabumi. Rumah Pak RT mana? Oh mereka menghindar sekali. Pakai ini nggak sopan. Pakai jempol. Itu orang Sunda. Ya, nggak mau nunjuk. Ya. Bal wa fi zamanina hadza aidan. Bahkan termasuk di zaman kita. Nah, nggak sopan tuh pakai nunjuk-nunjuk gitu. Wa qad dallat riwayat ala salas hayat li aqdil yad al yumna fi tasyahud. Hadis ini memberi petunjuk 3 gerak, 3 sikap, 3 bentuk. Dalam konteks mengikat tangan kanan saat tasyahud. Al-ula hiya aqdus salas wal khamsin al-mazkur fi hadzal hadis. Bentuk pertama yaitu mengikat jari
sehingga membentuk 53. Tiganya digenggam, ininya ini. Ini membentuk angka 0 ini 005 itu. Fi hadzal hadis. Wasaniyah dhammul asabi kulliha. Menggenggam semuanya. Ila rohah siwal masbahah. Menggenggam semua kecuali ini. Ini digenggam semua begini. Nah gitu. Ntar tinggal angkat. Wahiyal hay'ah allati usyira ilaiha biqaulihi. Itulah bentuk kedua yang diisyaratkan dalam redaksi hadisnya wa qabadu asabi'ahu kullahu. Qabadu menggenggam. Semuanya digenggam. Tuh. Terus asyhadu alla ilaha. Wasalisah at-tahliq bainal ibham wal wusta. Hal tahlik sebenarnya mencukur ya antara jempol dan wusto jari tengah. Nah, ini begini tuh, ya tuh, oke. Rahu Ibnu Majah an Wa'il Ibni Hajar marfu'an. Wa'lam anna lil Arab tariqa ma'rufa fi uqudil hisab. Sementara itu bangsa Arab memiliki cara yang dikenal di kalangan mereka saat mengikat, mengumpulkan uqud hisab, cara menghitung. Zakaroha sahibus subul yang disebutkan oleh pengarang kitab Subul Salam, wa ghairuhu dan lain-lain. Wa ya anna lil wahid aqdul hinsor la aqrabi batinil kaf. Yaitu seseorang akodah, menggenggam, mengikat, sama khinsor, jari manis, ila aqrabi batinil kaf, ke telapak tangan. Ini jari manis nih, tuh digenggam itu. Walil walil isnain akadal binsor ma'aha kadzalik. Terus yang kedua yaitu dia mengikut ikatan jari manis. Walis salasah akdul wusto ma'ahuma. Sementara dua yang lainnya dia ikut menggenggam. Walil arba'ah halul insor. Dan kemudian dia buka genggaman jari manis. Ini asal lewat aja nih. Kita nggak pernah menemui ini. Walil khamsah halul binsor ma'aha. Kemudian binsor itu dibuka lagi. Dunal wusto, tanpa jari tengah. Nggak kebayang ini. Walisitah akdul binsor, bagi pendapat yang berikutnya, kebiasaan bangsa Arab itu, dia genggamkan jari manisnya, wahalu jamil anamil. Sementara jari yang lain dibuka. Macam-macam gini. Ya, insya Allah kalau ketemu yang begitu kita nggak asing lagi. Walis sab'ah bastul khinsor. Khinsor jari manis. Ya, dibuka. Coba terus kita habisin Pak Jamal ini. Ila asli bastul khinsor, ila asli apa nih Pak Jamal? Ila aslil ibham. Ibham kan jempol. Mayalil kaf. Pangkal jempol. Walisaman ya bastul. Udah kayaknya ini nggak ada itunya nih, nggak ada hubungannya, nggak ada manfaatnya karena itu cerita di kalangan bangsa Arab. Baik. Oh iya.
Kita berikan kesempatan untuk bertanya. Coba. Bu Fauzia yang udah sampaikan tuh, silakan. 303 sampai 309 sampai saat ini hadis ini kita bahas. Silakan Pak Ajedi, Ibu Cinta, barangkali. Silakan. Kita masih banyak punya waktu ini. Jadi terkait hadis tentang kunut, macam ragamnya ya, Ustaz. Untuk aplikasinya tergantung kita saja gitu ya. Baik, ada yang mau disampaikan? Bu Hilwani ada? Oh, tidak. Oh, tidak. Silakan. Kalau tidak ada bisa kita lanjut mungkin hadis 2 hadis, 3 hadis lagi. Ya. Baik. Kita lanjutkan hadis ke 300. Ya, 310-nya masih jauh. masih jauh, Masya Allah. Ya. 310. Iya, masih Ah, ini jauh. dia nih. Nih. Udah kelewat. Ini 310. diterangin apa nih? Halaman 98 apa Pak Ustadz nih? Keterangannya banyak banget. Masih keterangan 309 Pak itu Pak. Iya. Oh, banyak banget ya. Iya, nggak usah itu mah udah ya. Macam-macam cara menggenggam tangan saat tasyahud. Kita yang umum, yang tadi itu 53. Jempol sama telunjuk nempel itu membentuk angka 5. Sementara jari 3 digenggam membentuk angka 3. Itu yang dimaksud 53 gitu. Tapi di sini adalah ilaha illallah nih. Apa ya maksudnya nih? Iya. Di halaman ini. Kita langsung ke 310 Pak Jamal. Ya, Itu Pak Ustadz. Oh, gimana? Berarti waktu kita duduk tasawuf akhir maupun awal itu jari-jari tangan kanan langsung menggenggam. Iya benar. Langsung. Ya kan selama ini kan sama-sama lurus gitu kan? Nah, jangan. Iya, ya udah Iya, tahu benar. sekarang. Betul. Terima kasih. Wah, buat yang lain ini maksudnya. Jadi itu waktu tasyahud aja ya? Iya, lagi tasahud. Tasawuf. Kalau enggak tasahud, Tasawuf lurus terbuka lurus semua. ya. Ya Ustaz, terima kasih. Iya. Jadi Udah, tinggal dari angkat. telunjuk dan jempol membentuk huruf 5 apa tanda ini ya? Kalau digabung tuh, Ya, ini ada lubang membentuk huruf 5 Arab. ya homsah. Tuh. Homsatun. Udah nempel di paha. Ya. Cuma yang perlu disampaikan lagi, ujung jari sama ujung dengkul itu sejajar. Ya, jangan ngelewatin dengkul jarinya. Jadi jarinya nggak menghadap kiblat, tunduk ke bawah. Iya. Nah, dalam konteks memang dianjurkan tak ada bagian anggota tubuh kita kecuali semuanya menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Dari kaki juga diusahakan begitu, disesuaikan dengan kemampuan. Iya, kan ada tuh yang tasawuf akhir nggak bisa nekuk. Iya. Ya, dia karena satu dan lain hal. Iya. Terus kalau duduk antara dua sujud, Kenapa? tangan kanannya tetap lurus berarti? Lurus karena dia kan nggak tasahud. Tasahudnya nih baru mau dibaca. Oke. Nah, kita masuk hadis 310. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah putra Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nengok ngelihat kami. Faqala, lalu kata, idza shalla ahadukum falyaqul.
kalau sholat salah seorang kalian hubungannya dengan tasyahud tadi. Tasyahud kan dalam sholat. Falyaqul, baca at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summal yakhtar, habis itu selesai pilih minad doa ajabahu ilaih, doa yang paling dia kagum, paling bagus, maka berdoa. Ini isyarat hadis membaca tasyahud. At-tahiyyat, tahiyat artinya apa? Segala macam bentuk ucapan selamat. Apa gambarannya? Pagi, selamat pagi. Sore, selamat sore. Malam, selamat malam. Jalan, selamat jalan. Datang, selamat datang. Terus kalau masih ada, sebutin selamat apa lagi. Itu namanya tahiyyat. Punya siapa, buat siapa, kepada siapa, karena siapa? Lillah. Paham itu? Nabi Isra Mi'raj ditunjukkan kedikdayaan Allah di alam semesta. Kagum, sekagum-kagumnya. Lalu dia berkata, kekaguman itu tak pantas kecuali hanya milik Allah. Itu dia yang kita baca. At-tahiyyat mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu ungkapan kekaguman Nabi yang mengiringnya memberikan selamat kepada Allah, karena memang sejatinya ungkapan kekaguman dan ucapan selamat milik Allah, bukan kepada Allah. Allah mah gak butuh. Milik Allah lillah. Oke. Assalamualaikum ayuhan nabi, kata Allah kepada Nabi Muhammad saat di Arasy. Terus Nabi nggak cukup cuma dia saja diucapkan salam oleh Allah. Maka kemudian ada assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Iya ya Allah, juga atas kami semua dan hamba-hambamu yang soleh. Yang kemudian kita kenal bacaan tasyahud yang kita baca. Selesai. Sampai baca selawatnya Allahumma sholli, selawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Baru nih. Summal yakhtar, pilih mau doa apa. Dianjurkan kita berdoa. Apa doanya siapa hafal? Habis baca tasyahud. Saya jadi lupa. Coba mulanya apa ini? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar. Qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha dan seterusnya. Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'sam. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat
Ini Cuma itu doang. adabil qabri. Wa min adzabinar. Oh iya, min adzabin nar. Terus man Ya, zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik ya muqallibal qulub sabit qalbi qalbi ala adini. Kalau ada lagi yang lain nggak apa-apa. Sebab ini perintahnya wal yakhtar minad du'a. Itu posisi terakhir kita sholat, terakhir bertemu, berdialog dengan Allah. Biasa terakhir kita tuh mengumpulkan hajat. Hajatnya udah terkumpul pada doa itu. Ya, wallaftu lil Bukhari. Walin nasa'i kunna naqulu qabla ayyafrudhu alaina tasyahud. Sementara itu kami, kata An-Nasa'i, membaca sebelum diwajibkan tasyahud. Wali Ahmad, dan menurut Imam Ahmad, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu tasyahud. Menurut Imam Ahmad, dia diajarkan tasyahud oleh Nabi. Amarahu ayyu'allimahun nas. Dan dia disuruh untuk mengajarkannya kepada orang-orang. Saya melihat aneka ragam bacaan tasyahud yang ada di tengah masyarakat tidak apa-apa. Beda-beda, ada kelompok saudara kita tasyahudnya bukan begini, ada lagi yang lain. Iya, saya sendiri nggak hafal. Nah, ini masih tasyahud nih, Pak. Saat ini kan di sini atahiyatnya pakai wat thayyibat gitu, Ustaz. Iya. Ya, itu yang barusan saya bilang, Bu. Redaksi tasyahudnya macam-macam, nggak apa-apa. Berarti yakinin aja yang selama ini kita baca. Gitu. Iya, silahkan. Ibu cenderungnya yang ini, yang ini. Ada yang lain lagi, disusun lagi secara rapi, boleh juga. Iya. Dan itu harus kita akui sebagai bagian dari ajaran agama. Ya. Ibu tasyahudnya bagaimana, Bu? Boleh nggak saya dengar, Bu? Ya, biasa, nggak pakai thayyibat itu yang tahiyatul mubarakatus shalawat. Kenapa? Direkam ya, kasih Pak Jamal. Pak Jamal kasih saya. Terus dinilai. Ya, 311. Wali Muslim an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Hadis Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahud. Ini dia. Rasulullah mengajarkan kita tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini dia. Ila akhirih, sampai akhirnya. Itu. Apa sih baca tasyahud akhir hukumnya? Tasyahud akhir mah wajib rukun. kan? Wajib Rukun. Ya. Pokoknya harus Kecuali dibaca gitu tasyahud kan. awal itu sunnah. Tapi sunnah kategorinya sunat ab'ad. Kalau terlupa maka menjadi harus sujud sahwi. Iya. Terus kalau tiba-tiba nggak sujud sahwi terus salam, Iya. Terus habis salam ingat enggak? habis salam boleh langsung sujud sahwi. Nah, kalau kejadiannya kayak begitu, maka sujud sahwi setelah salam. Tapi ingatnya udah ke pasar baru ingat. Cuma nggak ada sujud sahwi, pulang dari pasar sujud sahwi, apa kata dunia? Tinggalan tadi. Adanya sayur sawi. Maklum itu pikirannya lagi sholat kan udah pasar. Asar. Jadi pas itu langsung assalamualaikum, langsung ke pasar. Lantas jalan. Pas dari pasar baru ingat, ya ampun, tadi harusnya sujud sahwi. Ya ampun. Kelupaan. Nah udah kalau gitu mah dimaaf. Ya. Mungkin ada tanya dulu kali ya, Ustaz.
Yang lain bertanya. Halo. Ustadz, Silakan. Ini Ibu Sinta. Silakan Bu Sinta. kalau bahkan sebelum tasyahud itu posisi telunjuk sudah lurus, kemudian diputar-putar gitu gimana Ustadz? Ada yang seperti itu? Sampai selesai. Oh, diapain? Diputar-putar. Iya, Ya, pokoknya digerak-gerakkan gitu. Ya, itu yang itu telunjuknya pusing juga kayaknya. Yang lihat aja pusing kan. Jadi nggak konsen. Iya, nggak apa-apa ya. Karena informasi hadis yang dia pegang berbeda. Iya, betul. Saya pernah. Beda redaksinya begini. Kalau yang cuma nunjuk saja, bunyi redaksinya yushiru. Yushiru dia memberi isyarat. Isyarat itu nunjuk. Udah begini. Tapi saya temukan hadis lain, bukan di buku hadis, di dalam tafsir malah. Hadisnya bukan yushiru, yuharrik. Yuharrik syababatahu. Dia menggerakkan. Gerakan. Nah, gimana itu hukumnya? Dua-duanya betul. Atas dasar redaksi yang sampai kepadanya, yang dia baca sesuai dengan ajaran dan kelompoknya. Bagaimana pula dua-dua ada yang betul dua. Ternyata nunjuk itu kan bukan rukun sholat. Bukan rukun, jadi nggak membatalkan sholat. Konsen hilang saat kurang gitu. Karena semuanya sama. Itulah yang dimaksud shollu kama ro'aitumuni usolli. Maksudnya kama ro'aitumuni usolli rukun. Berdiri, niat, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud. Itu antara dua sujud. Terus sampai salam. Kalau itu mah bukan rukun. Nggak usah dipertentangkan. Insya Allah, nah udah semakin aman, semakin kesini umat ini. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Kurang Ustadz. Pak Edi barangkali. Kok Pak Ustadz? Cukup. Bu Sinta ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Sudah Ustadz. Baik. Cukup. Kalau tangannya Pak Edi sering garik gitu nggak apa-apa, Ustaz. Ya, harlik ya. Baik, kita cukupkan dulu, kita batasin kajian ini sampai hadis ke 311 ya. Hari ini kita baca hadis dari mulai hadis 303 sampai 311. Karena bisa kita lanjut lagi, masih tentang sifat sholat di 312 sampai seterusnya, masih tentang sholat. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan kajian ini. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang kita pelajari. Kita akhiri dengan baca kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Keren Ustadz.